Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Makna yang mendalam bagi sejarah bangsa ini dalam isi Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 itu, yakni ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun 2 tahun sebelumnya, seperti diungkap Sudio lewat buku Perhimpunan Indonesia sampai dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1989, telah dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia atau biasa sekarang di Jakarta. Kongres Pemuda I atau Karapat Besar Pemuda dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Pemuda atau Pemudi termasuk Jong Java, Jong Sumatranen, Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamienten, Bon, Satu Renden, Manahaseres, Jong Bataks, Bon, pemuda kaum Tosofi, dan masih banyak lagi. Tujuan Kongres Pemuda I seperti dikutip dari buku peranan Gedung Kramat Raya 106 dalam melahirkan Sumpah Pemuda tahun 1996 karya Mardana Safwan. Antara lain mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud 1. Untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia, serta yang kedua adalah demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda bangsa di tanah air. Namun, Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu digelar lain beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda II akan segera dilaksanakan. Lahirnya Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Hari pertama, Kongres menepi Gedung Katolik Jongelingen, Bonn atau Gedung Pemuda Katolik. Sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di Gedung OS Java atau sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat. Tujuan Kongres Pemuda II antara lain
1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemudi Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Serta 3. Memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari kongres pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Bataksbon, Jong Islamieten Bon, Pemuda Indonesia, Jong Kelebes, Jong Ambon, Katolike Jong Lingen Bon, Pemuda Kaum Batawi, Sekar Rukun, dan lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda II ini, seperti Oei Kei Siang, John Lau Jack Hok, dan Ziye Dijen Hui. Namun, asal organisasi atau perhimpunan mereka belum diketahui. Gedung yang nantinya menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pendokon atau asrama pelajar atau mahasiswa memiliki seorang keturunan Tionghoa bernama Sie Kok Leong. Gedung yang terletak di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat, ini kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Adapun susunan panitia Kongres Pemuda II seperti yang dituliskan Ahmad Syafi'i Ma'arif melalui buku Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan 2009 adalah sebagai berikut. Ketuanya Sugondo Dojojo Puspito atau PPI, Wakil Ketua R.M. Joko Marsaid atau Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin atau Jong Sumatranen Bon, Bendahara Amir Jarifuddin atau Jong Bataksbon, Pembantu 1 Johan Muhammad Cai Jong Islamet Bon, Pembantu 2 R. Katja Soengkana atau Pemuda Indonesia, Pembantu 3 RCI Sendeok atau Jong Kelebes, Pembantu 4 Johannes Liemena atau Jong Ambon, Pembantu 5 Muhammad Rojani atau Suud, Pemuda Kaum Betawi. Hadir pula Wage Rudolf Supratman yang memainkan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda II dengan alunan biolanya. Lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan untuk pertama kalinya dalam kongres ini oleh Doli Salim yang tidak lain adalah Putri Haji Agus Salim. Isi dan makna Sumpah Pemuda. Setelah melalui proses panjang selama 2 hari, maka pada 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Sumpah Pemuda yang dibacakan di arena Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah, nantinya 17 tahun kemudian, melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Makna yang terkandung adalah bahwa peristiwa bersejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sumpah Pemuda juga memuat banyak nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Maka, Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia sekarang untuk membawa negara ini ke arah perubahan yang lebih baik, bukan justru terpecah belah dalam pusaran konflik antara sesama anak bangsa sendiri.